Saya baru tadi sore keluar dari penjara. Baru tadi sore saya keluar dari penjara. Tapi saya telah bersumpah ketika di pengadilan Bandung bahwasanya saya Bahar bin Smith bersumpah ketika itu di hadapan para hakim, di hadapan para jaksa, di hadapan para pengacara, di hadapan para seluruh hadirin yang hadir. Saya bersumpah, saya Bahar bin Ali bin Smith bersumpah demi Allah, selama kedua mata saya masih terbuka untuk melihat kemungkaran, melihat penderitaan rakyat, melihat kesusahan rakyat, maka selama itu tidak ada satupun yang bisa membungkam mulut saya. Ketidakadilan hukum dari Jokowi, tunggu saya keluar dan akan dia rasakan pedasnya lidah. Jangan sampai karena ada kasus hukum, terus yang disampaikan adalah kriminalisasi ulama. Ya itu bukan kriminalisasi, itu kan proses penegakan hukum. Kalau proses penegakan hukum ya harus ditegakkan. Belajar lagi itu, Smith itu. Bukan begitu. Sama sekali tidak pernah intervensi atas persoalan hukum. Jadi kok seolah-olah dituduhkan Si ulama ini juga perlu saya jelaskan, jangan sampai karena ada kasus hukum, terus yang disampaikan adalah kriminalisasi ulama. Jangan seperti itu. Misalnya mohon maaf, ada yang dibilang ulama memukuli, ya. Kalau sudah memukuli orang yang urusannya dengan polisi, bukan urusannya dengan saya. Iya enggak? Ya mesti seperti itu. Masa mukuli sampai berdarah-darah, ya saya sih nggak ngerti. Berarti polisi pasti bertindak kan? Kalau ada kasus-kasus hukum seperti itu. Jadi tolong nah, kalau tidak ada kasus, tahu-tahu di masyarakat hukum itu yang namanya kriminalisasi. Itu ngomong saya urus pasti. Kalau ada kasus hukumnya ya kita sulit. Kalau menurut saya itu bukan kriminalisasi, itu kan proses penegakan hukum. Kalau proses penegakan hukum ya harus ditegakkan siapa saja yang melakukan dianggap melakukan penyimpangan hukum, tindak pidana, diduga ya diproses sesuai dengan hukum yang ada. Nah bukan saja ulama, bukan saja mubalik, wartawan juga. Kalau ada yang melakukan diduga, tentu harus diproses. Ya, siapa saja, bahkan pejabat sendiri juga terkena. Sekarang banyak OTT. Ya, jadi memang itulah salah satu program yang harus, dan itu saya kira hubungannya sama Pak Jokowi, dan itu murni penegakan hukum. Artinya kalau nanti ternyata tidak terbukti harus dibebaskan. Tapi kalau ternyata terbukti ya Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ada apa ini saudara-saudara? Semua orang-orang disuruh berdiam diri dalam rumah, sedangkan tenaga kerja asing dari Cina mereka kirim sebanyak-banyaknya. Kalian mau bikin susah rakyat, kalian mau bikin rakyat kalian mati kelaparan, kalian yang menyusahkan rakyat, kalian yang menderitakan rakyat, kalian yang bikin rakyat kalian susah. Sudah sering saya katakan saudara-saudara, para pahlawan-pahlawan, beliau-beliau mengorbankan jiwa, nyawa, darah, harta, keringat demi NKRI, demi kemerdekaan. Itu pahlawan. Pejabat-pejabat sekarang, saya baru tadi sore keluar dari penjara. Baru tadi sore saya keluar dari penjara. Tapi saya telah bersumpah ketika di pengadilan Bandung bahwasanya
saya Bahar bin Smith bersumpah ketika itu di hadapan para hakim, di hadapan para jaksa, di hadapan para pengacara, di hadapan para seluruh hadirin yang hadir. Saya bersumpah, saya Bahar bin Ali bin Smith bersumpah demi Allah, selama kedua mata saya masih terbuka untuk melihat kemungkaran, melihat penderitaan rakyat, melihat kesusahan rakyat, maka selama itu tidak ada satupun yang bisa membungkam mulut saya. Oleh karenanya, apa yang saya sampaikan pada malam hari ini, saya tidak takut besok pagi saya ditangkap polisi di penjara lagi, nggak ada masalah. Sore ini saya keluar, besok pagi saya ditangkap lagi demi berjuang untuk rakyat, berjuang untuk Indonesia, berjuang untuk rakyat susah yang sengsara, di lockdown, dimatikan di dalam rumahnya sendiri. Saya rela, saya ikhlas, besok di penjara lagi. Oleh karenanya hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terus berjuang. Saya tidak akan pernah kapok. Kami para habaib, saya bilang, saya tidak akan pernah kapok dalam menyampaikan kebenaran. Jangankan cuma di penjara, walaupun harus dibunuh sekalian. Andaikan dibunuh, mayat saya tiba di sini, anak istri saya akan tersenyum menyambut mayat saya, saudara-saudara. Kenapa? Saya bukan penjahat, saya bukan koruptor, saya bukan narkoba, saya bukan maling, tapi saya membela agama Allah. Saya bela ajaran datuk saya Rasulullah. Saya membela kehormatan para habaib, para anak cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga pada tadi sore, alhamdulillah, berkat doa semua umat Islam, doa para ulama, para habaib, saya bebas. Dan malam hari ini saya berbicara di hadapan engkau semua umat Islam. Dan jika apa yang saya bicarakan ini menjadi masalah, menjadi perkara, saya ridho, saya ikhlas. Besok di penjara lagi tidak jadi masalah buat saya. Oleh karena itu, tetap kita harus ikhtiar, berusaha dengan memakai masker, dengan wudu. Sebab itu diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nabi saya cuma tawakal, hidup mati di tangan Allah, tidak ada ikhtiarnya, keledai, bodoh. Dulu ada sahabat Nabi Muhammad, itu punya onta, dibiarkan begitu saja. Kata Nabi, kenapa kau biarkan? Saya tawakal sama Allah. Kata Rasulullah, salah, ikat kau punya onta. Itu ikhtiar, usaha agar ontamu tidak hilang. Kalau sudah ikhtiar, baru kau doa, ya Allah, jaga saya punya onta jangan hilang. Ikhtiar udah, baru terakhir kau tawakal. Ikhtiar udah, doa udah, baru tawakal. Mau hilang kayak mau enggak kayak urusan Allah. Ikhtiar pakai masker, ikhtiar wudu, jaga kebersihan, itu ikhtiar usaha kita. Berdoa, ya Allah jangan sampai saya kena corona. Kalau habaib sih, kita orang sih habaib sih ada masalah sama corona sebenarnya. Jadi kalau sama Habib ini jangan bilang beb awas kena corona, salah. Bilangin sama coronanya, corona awas kena Habib. Corona awas, nanti kau dimasuki Habib. Bukan corona masuki Habib, Habib masukin kau dan. Paham? Paham? Jadi tetap kita ikuti aturan pemerintah. Selama aturan pemerintah itu tidak melanggar agama. Kita sebagai warga NKRI yang baik, wajib taat, wajib patuh kepada peraturan pemerintah, peraturan MUI. Betul? Karena apa? Selama aturan-aturan itu tidak melanggar agama, selama aturan-aturan itu apalagi senyawa dengan agama, menyatu dengan agama, maka kita sebagai orang yang beragama Islam wajib untuk mentaati dan mematuhinya. Betul? Tapi kalau pemerintahnya zalim sama rakyat, pemerintahnya kurang ajar sama rakyat, menyengsarakan rakyat, maka wajib untuk kita lawan, saudara-saudara. Betul? Saya tanya semuanya, jawab yang keras. Siap lawan kezaliman? Siap. Siap lawan kezaliman? Siap. Siap lawan penindasan? Siap. Siap hancur demi Islam? Siap. Siap hancur demi agama? Siap. Siap hancur demi Islam? Siap. Siap binasa demi Indonesia? Siap. Allah
mengucapkan ini, saya tidak takut sekalipun besok saya harus dijemput atau dipenjara lagi, saudara-saudara. Kenapa? Karena saya memperjuangkan rakyat yang susah, rakyat yang kelaparan, rakyat yang menderita, tersembunyi, tersingkirkan, dikurung dalam rumah, dibikin mati pelan-pelan. Seorang orang kecil mau kesini mau buka ini susah, sedangkan itu mal-mal penuh, masjid ditutup, masjid ditutup, tempat ibadah ditutup, sedangkan itu mal-mal penuh. Carrefour ada masih buka, Carrefour buka, TikTok buka, Jalan buka. Apa? Karena punya asing. Kenapa dibuka? Karena ada punya asing di situ. Kenapa tenaga kerja kok dikirim dari luar yang banyak, sedangkan masih banyak pengangguran di Indonesia? Betul? Anak-anak muda yang pengangguran di Indonesia banyak apa tidak? Banyak. Banyak apa tidak? Banyak. Banyak apa tidak? Banyak. Yang butuh pekerjaan banyak apa tidak? Banyak. Banyak apa tidak? Banyak. Berarti jikalau pemerintah mereka mengirim tenaga kerja asing dari manapun, mau Cina, mau Australia, mau Korea, mau Jepang, dan dari manapun, tidak peduli negaranya negara mana, berarti sedangkan Indonesia masih banyak yang pengangguran, berarti pemerintah ingin menyusahkan dan menyengsarakan rakyat. Maka kita sebagai rakyat, khususnya umat Islam, wajib untuk melawan sampai titik darah. Kita sholat witir. Habis sholat witir, ente semua nih umat Nabi yang hadir, ngelayanin foto. Semuanya. Tapi rombongan jangan satu-satu. Kalau satu-satu ente bikin mati angin. Nanti diatur oleh laskar jejer yang rapi, biar ente jejer sampai ujung di sub sana, gak ada masalah. Foto. Layani ente. Anak khodimul ummah, anak pelayan ummah. Anak mau ente udah datang kecewa-kecewa, ente udah datang jauh-jauh kemari nih, terus ente kecewa, anak mau. Jadi anak layani ente semua. Laskar tinggal nanti ente wajib nurut sama laskar yang jagain. Rombongannya berapa? Jangan rombongan 10 kau bilang 5. Jangan rombongan 20 orang kau bilang 3. Kasihan sayanya nanti. Paham? Paham? Insyaallah nanti witir dipimpin guru kita Habib Hamid Al-Kaf, dilanjutkan dengan doa, baru itu laskar atur, anak lain di foto. Anak nggak kuat berdiri, anak duduk, ya nanti itu orang foto yang rombongan, jangan satu-satu, kalau satu-satu nggak usah. Laskar dengar dari mana laskar, kalau ada yang satu-satu jangan, paham? Harus rombongan minimal 5 orang, ya. Ini yang taruh aja ini ribuan, bisa puluhan ribu, bisa sampai besok sore dia nanti.